Kita ada 4 agenda untuk hari ini. Ya, pertama, profil perusahaan yang sedikit berubah daripada tahun lalu. Terus ada kedua, kinerja keuangan. Pak Mike akan diskusikan. Terus ada kinerja operasional. Mungkin banyak yang mau tahu apa yang terjadi di coal mine batubara kita. Terus yang 4, yang saya sangat looking forward to itu rencana pengembangan bisnis. Sebetulnya inti Astrindo kita tetap perusahaan infrastruktur, tapi sudah maju upstream ke batubara mining. Strategi kami ke depan itu tetap ambil semua experience kami di infrastructure and build upon it. Apakah itu di tetap batubara atau komoditas lain, atau proyek-proyek yang ada hubungan dengan komoditas dan untuk renewable energy. Pengurus perusahaan tidak ada yang berubah, thank God. Pak Ahmad tetap jadi preskom kami, sedangkan Pak Hermawan tetap jadi independent commissioner. Saya, Pak Mike, Pak Andreas, Pak Yus tetap jadi direksi perusahaan. Mungkin untuk sejarah kami itu backward looking ya. Jadi fokus kami ke depan. Apa yang saya highlight di sini yang paling terakhir yang awal tahun ini kita tutup akuisisi di Nusantara Mining Limited, Jembayan Mines, as our biggest accomplishment so far. Deal that cost berapa ya, 480-an juta. Untuk ambil Nusantara Mining ada sedikit perubahan di corporate structure, tapi untuk yang halaman ini tidak ada, tetap sama. Yang kedua, kami own Nusantara Mining lewat Sintesa Bara. It's a 100% subsidiary di Astrindo Nusantara. Dan di bawah Nusantara Mining Limited ada Sakari di Singapura. 3 mines di Indonesia, ada 1 mine di Afrika, 1 mine di Brunei. Tapi Brunei sama Afrika tidak ada kegiatan sampai sekarang. Seperti saya bilang sebelumnya, inti kami masih di coal mine infrastructure. Serving our 2 biggest clients itu adalah Kaltim Prima Coal di Kalimantan Timur dan Arutmin Indonesia di Kalimantan Selatan. Selain itu, Sintesa Bara punya 3 coal mine concession operating sekarang di Kalimantan Timur dengan reserves yang cukup besar untuk kami, 100 metric ton, 100 juta metric ton lebih. Dan karena kita lagi benefit dari high coal prices, reserve kami nggak turun sedrastik yang kami pikir, karena banyak yang coal yang diambil sekarang di atas JORC Reserve Statement. So JORC significant reserves itu tetap significant. Nah, ini bisnis kami yang inti, energy infrastructure, itu ada sistem logistik, ada pelabuhan batubara, coal handling facilities, hasn't changed, itu tetap di Kalimantan Timur sama Kalimantan Selatan. Juga tetap ada mining operations kecil di Sumatera, tapi very insignificant. Lagi ada kemungkinan mau develop, tapi it's less priority. Jadi di Mega Badi Jayatama itu tetap less significant and not non-prioritized.
Yang paling interesting untuk investor sekarang itu aset Sintesa Bara. Nah, bisa lihat di sini Sintesa Bara operating sekarang reserves 70 juta metric tons, resource hampir 500 juta. Production sekarang it's around 5 to 6 million tons per year. Kedepannya, of course kita mau meningkatkan produksi. Targetnya over next couple years will be another 2 juta on top of 6. Jadi targetnya 7, 8 and as high as we can go. Kalau Madagascar sama Brunei, like I said, itu nggak terlampau signifikan untuk sementara. Nah, Jembayan itu yang sebetulnya ada 3 konsesi. Dari 3 konsesi ini, satu yang sangat mature di bagian utara. Kita lagi moving south ke new mines yang daerah di selatan. Kira-kira itu going to make up our biggest chunk of production for the next few years. And we assume that we will reach more than 6 million tons next year. Target definitely di atas 8 juta in the next couple years. Penajam ada salah satu mine yang belum operating, tapi ada banyak upside. Banyak upside bukan karena coal quality, tapi karena ease of mining. Dari CV coal yang sebetulnya antara 4.000 sampai 4.500 itu sangat pas untuk domestic market. So PLN coal power plants itu kebanyakan yang pakai CV coal yang penajam. So untuk service domestic industry ini cocok for the domestic play. And mungkin bisa lihat dari 2 tahun belakang, domestic prices untuk batu bara sangat stabil. Sebuku ada satu proyek yang mungkin kalau kita mau alokasi dana besar, ada reserve cukup gede, bisa 200 juta tons high quality coal, tapi it doesn't come easy, karena mungkin bisa lihat dari slide ini, yang agak oranye itu di bawah air. Jadi kalau kita memang mau incar 200 juta tons, harus juga spend mungkin 100 sampai 200 juta. So itu masih dalam phase planning, belum ada keputusan untuk sekarang. Tapi if we want to go there, itu for the next 10-20 years, high calorie coal itu ada banyak di Sebuku. Oke, untuk kinerja keuangan, saya akan kasih ke Pak Mike sebagai CFO kami. Silakan Pak Mike. Thank you, Pak Rui. Ya, jadi pada tahun ini seperti yang tadi Pak Rui sudah jelaskan, karena Strindo telah berhasil melaksanakan akuisisi atas beberapa tambang milik yang sebelumnya milik PTT Thailand, yaitu di Februari 2023 tahun ini. Nah, itu sudah terlihat efek positifnya terhadap kinerjanya BP. Jadi seperti yang kita lihat di slide ini, bahwa secara revenue atau penghasilan itu telah meningkat sangat tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Yaitu per kuartal 3 2023 itu revenue-nya adalah 552 juta US dollar. Nah, seiring dengan peningkatan revenue, tentunya ada peningkatan dalam
hal biaya dan lainnya. Nah, secara net, secara 9 bulan ini net profit adalah 45 juta gitu. Nah, yang menarik kita lihat dari sini bahwa memang penghasilan Asrindo saat ini adalah mostly itu dari ya tambang Jembayan, yaitu dari tambang yang kita baru akuisisi tahun ini. Seperti gitu. Oh ya, perlu diingat juga bahwa angka ini yang BP itu merupakan konsolidasi, tapi hanya dari bulan Februari tahun ini. Gitu. Jadi sebetulnya ada 1 bulan angkanya tambang Jembayan yang belum terkonsolidasi. Kemudian balance sheet juga ada peningkatan dari sisi current asset dan juga non-current, yaitu total aset sekarang adalah per kuartal 3 adalah 1,935 miliar dolar, dengan liability yaitu 1,1 miliar US dollar. Seperti gitu. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa secara kontribusi yaitu Nusantara Mining Limited itu memberikan kontribusi yang paling utama atau lebih besar dari bisnis infrastruktur pertambangan kami, yaitu sebentar ya, 89% itu adalah kontribusi dari Nusantara Mining Limited, di mana kalau kita lihat dari pembeli batu bara, kalian sebelah kiri itu kita lihat di dari kontribusi dari tambang infrastruktur pertambangan itu dari PT Arutmin yaitu sebesar 17,8 juta US dollar, dan dari KPC sendiri juga sekitar 17 sekian. Nah, di mana revenue terbesarnya itu yaitu dari tambang. Nah, di sini ada beberapa nama yang nilainya lebih dari 10% dari total revenue, yaitu salah satu pembeli terbesar kami adalah Taiwan Power Company. Kemudian dari NS2PC, which is Vietnam Power actually, yaitu 68 juta. Dan ini hasil revenue dari port rental ke PT Arutmin itu 24,53 juta. Seperti gitu. Secara keuangan itu ya terlihat di sini bahwa terjadi peningkatan yang sangat tajam, yang di tahun sebelumnya pendapatan hanya 35 juta per kuartal September tahun 2023 itu meningkat tajam menjadi 493 juta US dollar. Diperkirakan sampai akhir tahun ini pendapatan akan tercapai di angka 552 juta US dollar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi kalau sebelah kiri itu kita lihat pendapatan secara laporan keuangan, di mana ada anak perusahaan kami NTP yang tidak yang dikonsolidasikannya menggunakan metode ekuitas. Kalau ini sebelah kanan atas ini itu kita buatkan pro forma. Jadi apabila dikonsolidasi secara 100%, nah angkanya seperti gini. Jadi pendapatan kami sebetulnya
per September 2023 adalah 552 juta dolar. Secara profit margin, ya memang kalau kita lihat ada penurunan, yaitu yang tahun sebelumnya itu adalah gross profit marginnya 74%. Di tahun ini terjadi penurunan menjadi 46%. Dan kemudian secara operating profit margin juga ada penurunan dari 53% menjadi hanya 20%. Namun perlu diingat bahwa memang kalau yang bisnis infrastruktur pertambangan memang profit marginnya tinggi, tapi karena kalau di pertambangan batu baranya sendiri profit marginnya juga lebih rendah, jadi memang itulah akibatnya terjadinya penurunan. Ya, tapi tentunya dengan adanya peningkatan dari sisi revenue, ya pada akhirnya kontribusi terhadap net profitnya juga secara absolut lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Secara aset itu juga ada terjadi pertumbuhan yang cukup signifikan, yaitu di tahun lalu hanya 1,1 miliar dolar lebih. Di tahun ini telah meningkat cukup banyak menjadi 1,87 US dollar, yaitu peningkatan yang sebesar kira-kira ya berapa ya 65% seperti gitu. Dan seiring dengan meningkatnya aset, liabilitas juga memang ada peningkatan, yaitu dari tadinya setahun sebelumnya 594 juta menjadi 1,1 miliar dolar lebih. Lalu kalau kita lihat secara pro forma, ya nggak beda jauh sih. Ya, jadi ada peningkatan dari sisi aset dari 367 juta menjadi 805 juta. Dan kemudian secara pro forma liabilitas meningkat dari 566 juta menjadi 1,1 miliar dolar. Gitu. Likuiditas seperti yang dilihat di sini meningkat sangat drastis, ya, dari yang tahun sebelumnya current ratio-nya dari yang tahun sebelumnya hanya 0,72, per September tahun ini telah meningkat menjadi 1,12. Secara cash juga meningkat dari tadinya hanya 0,04 meningkat menjadi hampir lebih dari 3 kali lipat menjadi 0,13. Secara likuiditas atau kita bisa lihat trennya year on year tiap tahunnya membaik terus. Tadinya dari 0,61 current ratio-nya meningkat menjadi itu di tahun 2020, kemudian meningkat menjadi 0,85 di tahun 2021, lalu 1,04 2022, dan per September lebih meningkat lagi menjadi 1,34. Ya, ini secara pro forma. Secara leverage, yes, memang ada peningkatan. Dari tahun 2022 itu tahun 2022 itu debt to equity-nya itu 0,5 kali, ya. Tapi per September memang ada peningkatan dari 0,54, tapi masih di bawah 0,87. Ya, berarti masih cukup sustainable ya, bisa dibilang. Secara debt to asset juga yang 2022 itu hanya 0,26 meningkat menjadi 0,33. Again, ini masih sustainable. Kalau secara debt to EBITDA, nah dengan adanya peningkatan EBITDA di tahun ini justru malah turun. Jadi meskipun pinjaman atau hutang meningkat, tapi secara debt to EBITDA coverage itu malah membaik, yaitu menurun, yaitu hanya 2,4 kali. Ya, artinya kan kalau kita menggunakan cash flow yang ada, ya theoretically
akan bisa dilunasi dalam waktu ya 2,2 kali sekian gitu. Kemudian saya akan bicara sedikit mengenai kinerja operasional kami pada tahun ini. Jadi Asrindo itu usahanya saat ini adalah basically ada 3, yaitu di infrastruktur pertambangan di dalam PT Mitra Tambang Perkasa dan PT Nusa Tambang Pratama, dan kemudian di tambang Jembayan. Ya. Nah di sini kita bisa lihat kinerja dari anak usaha kami yang bergerak di bidang infrastruktur pertambangan, yaitu total volume batubara yang kami proses pada tahun ini adalah 51,17 juta ton ya per September 2023. Angka ini meningkat sebetulnya dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu yang hanya 46,92 juta ton. Artinya ada peningkatan 9,1%. Ya. Di tabelnya ini kita bisa lihat bahwa secara volume itu terbagi di masing-masing aset, ya. Di mana yang di kiri atas itu adalah aset yang di PT Mitra Tambang Perkasa, yang di bawah itu yaitu PT Nusa Tambang Pratama. Nah, perlu saya jelaskan dikit juga bahwa pada bulan Juni tahun 2022 itu kami telah melakukan pertukaran aset antara MP dengan NTP, di mana kalau tadinya secara struktur semua pelabuhan itu kita ada di dalam MP, sedangkan conveyor itu dan crusher ada di NTP. Conveyor saja yang ada di NTP. Di mana setelah dilakukan aset swap itu ya, jadi pembagiannya adalah di MP itu semua aset yang memberikan pelayanan ke Arutmin, sedangkan di NTP adalah aset yang memberikan pelayanan ke KPC. Nah, jadi kalau kita lihat di tabel ini, itu kan memang MP secara total seolah-olah itu ada penurunan, ya, yaitu dari 4,9. Yang MP memang ada penurunan, ya, dari tahun sebelumnya 4,9 juta, kemudian turun menjadi 3,6 juta di tahun ini. Ya, ini berhubungan dengan utilisasi yang dilakukan oleh Arutmin yang memang produksinya sempat ada mengalami sedikit gangguan. Ya, tapi yang kami tahu sekarang sudah mulai recover lagi. Kemudian yang di NTP malah terjadi peningkatan, makanya secara overall itu dari kuartal 2 ke kuartal 3 itu ada penambahan, yaitu instead of tadinya 17 meningkat menjadi 18 juta ya di kuartal 3. Secara 9 bulan langsung, ya, kita lihat di MP justru malah mengalami peningkatan produksi, yaitu dari 11,8 juta sekian di tahun sebelumnya menjadi 13,1 juta sekian. Dan di NTP juga mengalami peningkatan 9,1%, yaitu dari 35 menjadi 38 juta. So total secara volume yang tadi saya sampaikan itu ya tahun ini 9 bulan ini total yang sudah diproses oleh infrastruktur kami adalah 51,1 juta US dollar. Nah, ini anak perusahaan kami yang di bidang pertambangan batu bara, dan yang saat ini adalah hanya dari tambang Jembayan. Kalau kita melihat bahwa kita lihat dari tabelnya saja ya. Ini kan untuk kuartal 3 itu total produksi adalah 1,7 juta, yaitu lebih tinggi dibandingkan di kuartal 2 yang hanya 1,3 juta, yaitu peningkatan 24,6%.
kalau dibandingkan dengan tahun lalu, mana dia, itu adalah peningkatannya 8,8%, seperti gitu. Secara 9 bulan itu total produksi telah mencapai 4,6 juta, dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Itu masih ini yang sebelum kami akuisisi ya, itu sekitar yang 4,6 sekian sedikit ya memang ada penurunan sedikit ya. Secara sales ya, secara 9 bulan itu memang ada penurunan, yaitu yang tahun lalunya yang dijual adalah 4,7 juta. Di per September tahun ini turun menjadi 4,4 juta, dan untuk overburden removal itu ada peningkatan 56 menjadi 61 juta sekian. Ya, ini dikarenakan adanya peningkatan di strip ratio. Ya, yang tadinya 13 telah meningkat menjadi 14 tahun sebelumnya 13, sedangkan per September ada peningkatan sedikit menjadi 13,4 juta. Gitu. Secara harga jual rata-rata per September 2023 itu adalah 119,2 juta ton ya, termasuk penjualan DMO ya, yang di cap di $70. Berarti yang untuk ekspor itu sebetulnya harga jual rata-ratanya masih di atas 119 ya, artinya ya harga jual kami sebetulnya bisa dibilang relatif sangat baik ya. Meskipun marketnya harga batu bara di pasaran sudah turun, kami masih berhasil mendapatkan harga yang cukup bagus. Nah, kita bisa lihat di tabel ini dari tahun Januari tahun lalu, kan kita ada peningkatan waktu itu, sempat harga Newcastle ya, tadinya tahun Januari 22 itu dari $222 per ton, naik terus, kemudian sempat mencapai $427 per ton di bulan Mei 2022, dan kemudian pelan-pelan mulai turun, ya di tahun ini memang turun lumayan signifikan, sampai per September itu sudah turun menjadi $149, Newcastle $149,9 per ton ya. Memang trennya ini di tahun ini so far terjadi penurunan, tapi ya kami perkirakan bahwa dengan ada berbagai faktor, yaitu terjadinya uncertainty yang dikarenakan adanya konflik di Timur Tengah, kemudian dengan sekarang mulai mendekati winter ya di belahan dunia yang bagian utara, dan juga dengan adanya penurunan stok batu bara di India, makanya ya harapan kami adalah harusnya akan ada perbaikan di harga batu bara menjelang akhir tahun ini, yang mana akibatnya tentu akan meningkatkan performa kami juga. Ya, sekian dari saya. Sekarang saya kembalikan kepada Pak Re untuk membahas mengenai rencana pengembangan bisnis dari Astrindo. Terima kasih. Terima kasih Pak Mike. Untuk masa depan, itu ada pertanyaan yang kita sering dapat dari analis, dari bankers, dari market. Dengan uang yang kita dapat dari Jembayan, what are we gonna do with it? Apa yang kita mau pakai? Ya, betulnya banyak. Kita mau expand mining operations, kita mau expand concessions in mining. Looking to the future, mining hari ini itu sangat cash flow positive. Jadi kita nggak mau lupa dan tinggalin sesuatu yang bisa bikin wealth lebih tinggi. Itu lebih bagus untuk perusahaan kami, untuk shareholders kami. Nah, kami juga mengerti bahwa this business itu bisa dibilangin
dying karena bank sudah nggak mau financing, market sudah tidak mau high carbon emissions. Jadi kita sadar, okay, in the future we'll do something about it. Tapi untuk sekarang ini kita harus benar-benar create wealth yang bisa take us to the next level, bisa mendorong Astrindo ke ekonomi yang baru. Nah, how do we do that? Ya harus mulai pelan-pelan. Salah satu itu take small steps di lower carbon emissions, cleaner emissions, cleaner industry. Salah satu di mining concessions kami yang mungkin we talked about it sebelumnya. Kita mau ganti diesel power ke biomass, solar, wind, hydro. Nah, itu very small projects, tapi emang harus mulai dari somewhere and lower our carbon footprint. Dari situ, build on the logistics business yang kami ada sekarang untuk develop more downstream businesses di mining. Misalnya, if we were to take coal, processing coal to something that's less carbon emissions, like what we're doing now with burning coal for power. Memang tetap perlu, tapi apakah kita bisa use our new concessions for something else? We're thinking about it. On the next slide, you'll see kita ada satu business development team di Astrindo. Very hard working, trying to find out apa yang kita bisa pakai uang yang masuk dari Jembayan for our future. So we've got a couple of things on the board in our pipeline. Salah satu itu looking for a transition fuel. Everyone talks about natural gas as a transition dari coal ke green. Ya jelas natural gas itu sangat lower carbon emotive, much more clean than diesel or coal. So we're studying that. Apakah kita bisa bikin a real business dari LNG? We're looking at it right now. On top of that, kita ada beberapa projects looking at waste to energy. So as everyone knows, there's a lot of waste in Indonesia, apalagi Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan. Can we use that waste and create renewable energy? Yes, we can. Comes at a cost. Kebetulan karena ada banyak uang masuk dari mining, we could look at it. Mungkin tahun lalu, we always thought, mana uangnya datang? Kalau kita mau jadi green, nggak ada wealth, nggak mungkin bisa. Nah, sekarang we're in the foundational stage of creating wealth with the mines that we have. So we could look at waste energy. We could look at upstream also. Apakah mau ke other types of mining? For example, nickel. Bukan nickel untuk stainless steel, but nickel untuk nickel-cadmium batteries. All of that, new mining requires logistics yang is our sweet spot. We know logistics, we know overland conveyors, port facilities, handling facilities. Jadi kalau ada new mine, fokus memang tetap akan di system logistics. And then finally, kita juga are not going to turn our back against the need for power di Indonesia. Apakah itu masih coal power, natural gas? We'll look at everything just to diversify our portfolio and prepare us for that next stage. Jadi for the next couple of years, tetap Astrindo will be a high carbon business, but the trajectory for lower carbon is already there. So if we're here today, tomorrow we want to be down there. And at some stage, we're not even looking at net zero. We're looking at net negative, or not net. We're looking at negative carbon. So if we could pull out as much carbon from the environment as possible, because we have the forests, we have the rehabilitation rights for our coal mines, we'll definitely look into that. And actually, we're planning to do that anyways. So a few things we have, jangka panjang, like I said, the focus now is to build up our wealth. So stage one, energy and infrastructure, dari 500 juta revenue today, how do we build that up to 1 billion or more?
ya tetap harus di infrastructure, overland conveyors, power plants, upstream commodities. Nah, kalau udah dapat 1 billion misalnya in revenues, we can now look at real industries that could be lower carbon emotive, much more efficient on carbon side, okay, gasification, methanol, ammonia, which right now is from natural gas, but can we capture the carbon from methanol and the ammonia process and create a blue energy stream, which is basically net zero. And you could only do that kalau ada wealth. You just can't come up with these ideas kalau nggak ada dana. That's reality. So with number one, we could get to number two now. Kalau udah number two, now we're thinking blue sky. What can we do to make Indonesia net zero, negative carbon? Yeah, we take all the petrochemical industries that we have right now, convert it either into something that's more blue or comes from a renewable source or a sustainable source. So that will be the platform of the future. And then from there, we could then transform into the future green businesses like hydrogen and what have you. But that's much in the future. So this is our plan. We have to start small, has to start now to reach the future. And if anyone tells you bisa green overnight, they're lying to you. This takes time, this takes money, and it takes a lot of effort from anybody that wants to get involved. Jadi emang harus ada rencana sekarang kalau mau eksekusi for the next 5-10 years. Got to start somewhere. So we're starting that now. Mungkin we take this the smaller steps first. Looking at what we can do today. How do we lower our carbon footprint hari ini? The first is change our existing diesel power plants yang di Kalimantan Selatan. We have two ports there. We have a very large power plant in Kalimantan Timur. Apakah bisa offset, not completely change, but offset the power generation from diesel to, for example, solar. It's very easy to put in solar. Expensive, tapi gampang. Di atas overland conveyors. Our overland conveyors are sangat panjang. I think if combined with the longest in Indonesia. Jadi ada yang 8 kilometers, ada yang 13 kilometers. Install a new set of roofing with solar panels di atas the conveyors that will be able to generate anywhere between 2 to 5 megawatts of extra power. Ini bukan base load ya. Base load tetap we have to find it from something sustainable. Soalnya our equipment itu nyala 24 jam. As you know, solar it's just berapa 8 jam per day. And it's not efficient untuk kalau mau pasang batteries now. It's just too expensive. Nggak offset the cost. Of course, all of our ports itu di shoreline. Shoreline tetap will have wind mostly, apalagi di Kalimantan Selatan sama Kalimantan Timur. So we've done bathymetric studies on wind. There might be a few opportunities untuk invest the wind turbines offshore. Kita juga next to beberapa rivers to develop the mini hydros. All, as you can see, nothing large, small scale, under 10 megawatts per hydro plant. But these are the small steps that we could do today to drop our carbon footprint. And then in the future with the biomass, something that we want to work with some foreign players untuk invest the old coal mines yang sekarang ada void. Memang kita bayar tiap tahun untuk rehabilitasi. Apakah kita pakai funding from the rehabilitasi, not just to replant, tapi to create an economy dari bare land, void land. Apakah it's going to be tanaman industry, another solar field, solar land field. All of it's on the table. And
the good thing about that funding sudah ada di rehabilitation fund. It's just a matter of executing and deciding what we're going to do with the government's approval and support.